banjir ini masih bisa anak-anak Bapak bersekolah dan tetap semangat. Semangka Bapak akan periksa kerapian dan kebersihannya. Ini anak-anak Bapak ini harus bersih dan rapi. Ini lagi nih, semalam tuh Pak suruh pangkas ini. Nama Kak pangkas Pak? Alfian. Besok pangkas ya. Mana kukunya? Tengok Bapak. Oh, udah rapi semua. Ya, besok pangkas Alfian ya. Siapa yang ingat semalam kita belajar apa? Minggu yang lalu tentang hari kiamat. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum pelajaran kita masuk, Bapak terangkan ada beberapa pertanyaan yang mau Bapak buat. Siapakah yang sudah mulai membiasakan sholat duha? Alhamdulillah, anak-anak Bapak ini memang anak-anak yang soleh dan soleha ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sholat duha, berapa rakaat sholat duha? 2 rakaat boleh ya. 4 rakaat boleh ya. Semakin banyak rakaatnya semakin baik dan semakin banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surah pendek apa yang anak-anak Bapak baca ketika sholat duha? Coba Mariani dulu, surahnya apa? Setelah Al-Fatihah baca surah Ad-Duha. Sinui. Coba habis Al-Fatihah apa yang baca surahnya? Al-Ikhlas. Pintar-pintar anak Bapak dan banyak pasti hafalannya ya. Berapa ayat surah Ad-Duha? 11. Pintar-pintar anak Bapak ini. Surah Ad-Duha itu terdapat 11 ayat. Di dalam juz berapa surah Ad-Duha ini terdapat? Juz 30. Sudah pintar-pintar ya. Baik, ini dia surah Ad-Duha. Maka pelajaran kita tentang surah Ad-Duha ini apa anak-anak? Yang pertama, tentunya dengan mempelajari surah Ad-Duha ini, anak-anak Bapak bisa memahami tentang tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun kita sudah hafal, mungkin ada tajwid yang tidak anak-anak Bapak itu dapati di sana. Yang kedua, apa yang kita akan bahas tentang tujuan pelajaran kita tentang surah Ad-Duha, yaitu tentang urutan dari surah Ad-Duha itu jangan pula dibalik-balik. Ya kan? Jangan dibaca nanti wa ammasa ila fala tanhar, malah naik lagi dia karena kita sistemnya menghafal. Ya. Jadi ada 2 kategori, yang pertama hafal tajwidnya dan yang kedua hafalannya. Nah, sebelum kita mulai, kita flash breaking dulu. Apa itu flash breaking? Kita refreshing dulu otak kita supaya lebih rileks lagi kita belajarnya, ya. Ini apa kira-kira yang bisa jawab? Buku cerita. Pintar. Coba kita tengok jawabannya. Buku cerita. Pintar. Begitu tangan dulu. Yang kedua, ayo, apa itu? Ada ulat. Telat sahur. Telat sahur. Bagus. Nah, baik, kita masuk ke materi kita tentang Ad-Duha tadi. Perhatikan bagus-bagus. Nanti Bapak terangkan sedikit tajwidnya. Nanti anak-anak Bapak suruh ulangi supaya bacaan kita bisa lebih tepat lagi. Perhatikan ya nak. Bapak baca, anak-anak Bapak ikut. Tengok hurufnya, tengok panjang pendeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha.
rabbuka wa ma qala. Ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ad-Duha. Jangan lagi terbalik-balik ketika membaca dalam surah Ad-Duha. Biasanya yang terbalik itu ketika ini. Wa wajadaka Allah. Ada yang baca duluan. Wa wajadaka. Nah, ini yang biasa harus lagi. Seharusnya dia baca wa wajadaka Allah, rupanya dibacanya wa wajadaka. Kalau sudah ditampilkan seperti ini, sudah kita pelajari bersama, semoga tidak lagi ada yang terbalik. Nah, kita akan bahas tajwidnya. Di sini Bapak hanya membahas tentang mat dan gunnah saja. Yang pertama, wadduha. Kalau ada baris yang berdiri seperti ini, disebut dengan mat badal. Ya. Wallaili idza saja, sama mad badal juga. Berdiri barisnya. Jadi setiap yang berdiri barisnya disebut dengan mad badal. Wa ma qala, berdiri juga. Ya. Jadi kalau ada yang baris berdiri disebut dengan mad badal. Yang kedua, di dalam surah Ad-Duha ini ada juga yang disebut dengan mad asli. Apa itu mad asli? Ada huruf alif, waw dan ya yang mati dengan pasangan barisnya fathah, kasroh dan dhamma. Kalau ada alif yang mati sebelumnya berbaris di atas atau baris patah, maka huruf yang ada berbaris patah tersebut dibaca lebih panjang daripada yang tidak terdapat di dalamnya huruf mad. Misalnya wallaili idza saja, i tidak panjang tapi za tetap panjang. Mari lagi contohnya Pak. Contoh selanjutnya adalah yu'ti. Ini huruf ya yang mati
sebelumnya baris bawah atau baris kasroh. Kalau tadi huruf alif yang mati sebelumnya baris di atas atau fathah, ini ya yang mati sebelumnya baris di bawah atau baris kasroh. Tetapi anak-anak bapak semua, kalau pasangan barisnya tidak cocok, tidak disebut dengan mad asli. Apa yang disebut dia dengan mad lain? Mana contohnya? Wala saufa. Waw yang mati seharusnya pasangannya berbaris dhammah, tetapi pasangannya berbaris di atas atau patah. Terangkan tadi ilmu tajwidnya tentang surah Ad-Duha sebagian. Tentunya anak-anak bapak ada yang mau ditanyakan, ya. Kira-kira mana yang nggak paham? Insya Allah nanti bapak jawab. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, Fadli. Oh, ayat yang keempat. Mana jauh ini ya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hukum tajwidnya adalah ada waw yang berbaris mati, sebelumnya ada baris dhammah, maka sesuai dengan pasangannya. Kalau ada alif yang mati sebelumnya baris fathah, waw yang mati sebelumnya baris dhammah, ya yang mati seperti ini sebelumnya baris di bawah, maka kalau dia sesuai dengan pasangannya, maka hukumnya disebut dengan mad asli. Ya panggilnya, panjangnya 2 harakat 1 alif namanya mad asli. Siapa lagi yang bertanya? Ya, Putri. Oh, yang ketujuh fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik, ini ada baris yang berdiri tegak seperti alif. Maka kalau ada baris yang berdiri tegak seperti alif, dimanapun dia berada, apapun hurufnya, disebutlah dia dengan mad badal. Panjangnya sama seperti mad asli, 2 harakat 1 alif. Ya. Ini adalah LKPD yang disebut dengan lembar kerja peserta didik. Jadi sudah Bapak buat ini lembar kerjanya. Anak-anak Bapak hanya menyusun dari potongan ayat-ayat yang sudah Bapak acak di dalam surah Ad-Duha ini ke dalam yang sudah Bapak buat ini. Nanti per kelompoknya Bapak kasih lagi tugasnya mencari tajwid yang sudah kita pelajari. Mad asli, mad badal, mad lain dengan gunnah. Nah, nanti situ tinggal digaris saja. Ini gunnahnya Pak, ini gunnahnya Pak, ini mad aslinya Pak, ini mad aslinya Pak, ini mad badalnya Pak, ini mad lainnya Pak. Di dalam ini yang sudah kita susun. Bisa dua tengok kawannya. Tengok kawannya. Dari kelompok pertama ya. Ini kelompok yang kedua, siapa kawannya? Putri Ramadhani Sitorus. Tulis Putri kelompoknya sama kawannya. Nah, bawah ya. Tulis di sini kelompok 2. Putri Ramadhani Sitorus. Tengok lagi siapa kawanmu? Tengok. Ayub Afrizal. Siapa lagi? Anissa Aulia. Riztul Zul Akmal. Udah berapa Putri? Putri? Satu lagi ya? 5 kan? Nuri Yanjani Azhar. Baik, kelompok 3. Kita mulai ya, kelompok 3.
Ahmad Fadlin, Ridania. Ini kelompok 5. Kelompok 4 misalnya ya. Ali Sangrani Panjaitan, Muhammad Zidan, Sakila Sinaga, Hasim Maulana, Muhammad Dapa. Itu kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Ya. Bisa. Terima kasih. Ini kelompok 1, pegang. Nanti susun ya. Jangan sampai tidak berurutan. Lagi. 1, 2, 3, ayo. Nah, yang dikerjakan tadi adalah menyusun ayat. Nah, nanti di karton yang sudah Bapak buat itu tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya sesuai dengan nama matnya. Misalnya kelompok 1 mat asli, kelompok 2 mat badal, kelompok 3 namanya mat lain, kelompok 4 namanya guna. Di bawah nama kelompoknya itu tulis nama anak Bapak masing-masing ya. Apa yang kurang paham dari tugas LKPD-nya? Apa yang mau ditanya? Ya, disusun blanket kanan. Sudah tulis namanya? Yang salah-salah nanti apanya? Urutkan namanya, tengok dulu baru tempel. Nanti cabut-cabut. Sudah cocok jawabannya di situ, jawabannya. Susunannya udah coba ditengok. Udah siap semua? Alhamdulillah. Tapi yang Bapak tunjuk nanti dia dulu yang mempresentasikan ke depan ya. Kira-kira kelompok yang ke depan pertama kali yaitu kelompok mat badal. Coba tempelkan nak. Tempelkan nak. Kelompok mat badal ke depan kantornya. Ayo semua ke depan. Kelompok mat badal. Nah, tempelkan nak. Nama saya Putri Ramadhani Sitorus. Saya Bintang Boleh. Saya Mailisa. Saya Muhammad Dapa. Saya Rizky. Izinkan kami untuk membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka ilahu fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat. Terima kasih atas jawabannya. Sekian saja. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tajwid salah satunya terdapat dalam surah Al-Duha adalah hukum mat asli. Huruf mat asli ada di
Yang pertama alif yang ma. Yang kedua waw yang ma. Yang ketiga ya yang ma. Waw alif ya ini sebelum dia disebut dengan mad asli, maka barisnya harus sesuai. Kalau nggak sesuai, maka dia tidak jadi disebut dengan mad asli. Kalau dia alif, maka barisnya harus berbaris atau baris atas. Kalau huruf waw yang mati harus berbaris lemah. Ya. Kalau ya yang mati harus berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Alhamdulillah anak-anak Bapak semua sudah kita pelajari dan bahas tajwid. Kita bahas tadi membaca surah Ad-Duha secara berurutan, dan Bapak kasih lagi sudah tugas-tugas yang kalian kerjakan ini. Maka di akhir pertemuan kita ini Bapak tanya dulu anak-anak Bapak. Bapak tanya apa yang Ananda dapatkan ketika kita membahas tentang pelajaran surah Ad-Duha ini. Siapa yang bisa? Ya. Apa? Tri. Alhamdulillah kita dapat mengenal surah Ad-Duha secara berurutan dan dapat mengenal tajwid di dalam surah Ad-Duha. Yang kedua, apa kira-kira kesulitan kita dalam mempelajari surah Ad-Duha ini? Pak. Ya, Padlin. Belajar tentang tajwidnya, Pak. Oh, tentang tajwidnya, benar juga, karena banyak ya tajwid-tajwid yang terdapat di dalam surah Ad-Duha ini. Tentunya anak-anak Bapak sangat sulit untuk membedakan mana mat-mat yang terkandung atau hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Ad-Duha ini. Nah, sekian saja mungkin pertemuan kita pada siang berbahagia ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang surah Ad-Duha, tetapi yang kita bahas adalah pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Sebelum kita pulang ya, atau sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita baca sholawat kita dulu. Ya, biar semangat kita. 1, 2, 3. Sholawat